Kita lanjutkan pembahasan Al-Ad'iyah An-Nabawiyah, zikir-zikir dan doa-doa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu 4 permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini insyaallah teman-teman masih hafal dan sering kita baca di dalam doa-doa kita, yaitu hadis atau doa ini dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini sudah hafal semua ya? Coba kita bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Di doa ini jamaah hafizakumullah, kita memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 4 hal. Yang pertama al-huda, yaitu petunjuk. Yang kedua at-tuqa, yaitu ketakwaan. Wal afaf, artinya kesucian, ya. Wal ghina, dan kecukupan. Doa ini jamaah hafizakumullah adalah doa yang sangat agung. Sebagai disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, hadza du'aun azimun jami'un ishtamala ala arba'ati mataliba azimah. Bahwa doa ini adalah doa yang sangat mulia, mencangkup 4 permohonan: hidayah, takwa, al-afaf, dan al-ghina. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah yang sangat terkenal sekali, beliau mengatakan mimma yustahabbu du'a bihi fi kulli mawatin. Ini adalah salah satu doa yang mesti kita baca di setiap waktu, setiap tempat yang sangat mustajab. Kita akan bahas satu persatu dari 4 permohonan ini. Tentu di pekan atau pembahasan sebelumnya kita sampaikan ketika membahas tentang doa sapu jagat, seorang muslim dianjurkan untuk meminta, memohon, dan berlindung perkara dunia dan akhiratnya. Jadi bukan aib ketika seorang meminta dirinya untuk kaya, meminta pasangan, meminta kendaraan, meminta kesehatan. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta dan memohon. Karena kadang ada orang-orang yang di mana perkara dunia, ya, padahal kita hidup di dalamnya, selalu menyandarkan terhadap kemampuan diri sendiri. Karena pengalamannya, karena ilmunya, karena pendidikannya, sehingga mengabaikan apa? Doa. Wallahi tidak ada waktu dan situasi serta kondisi yang paling sangat membutuhkan terhadap doa melebihi zaman ini, teman-teman.
zaman di mana fitnah, syahwat, syubhat menjalar di mana-mana. Sehingga kita membutuhkan kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fajam'u hadzal hadits khairad dunya wal akhirah. Hadis ini mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Faman razaqahullahul huda. Siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afaf. Artinya afaf itu menjaga kesucian diri, tidak mau bersentuhan terhadap yang syubhat apalagi yang haram. Wal ghina, merasa cukup. Nalas sa'adataini. Orang ini akan mendapatkan dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Imam At-Tibi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan atlaqal huda wat-tuqa liyatanawal kullama yanbaghi an yahtadiya ilaihi min amril ma'ashi wal ma'ad wa makarimil akhlaq. Rasulullah SAW memohon kepada Allah petunjuk dan takwa yang mencangkup semua yang dibutuhkan seseorang di dalam mencari penghidupan di dunia, juga kehidupan akhirat, serta makarimil akhlak, yaitu kemuliaan akhlak. Wa kullama yajibu an yattaqiya minhu minasyirki wal ma'asi wa radha'ilil akhlaq, dan segala sesuatu di mana seseorang untuk menghindar dari dahsyatnya bahaya syirik, maksiat, buruknya akhlak. Tiga hal ini kita perhatikan di sini. Kita berlindung atau memohon ketakwaan kepada Allah agar dijaga dari syirik, dari maksiat, dari akhlak yang buruk. Wa talabul afaf wal ghina takhsisun ba'da ta'mim. Adapun afaf dan ghina, kaya, merasa cukup, ini adalah kekhususan setelah yang pertama. Jadi kita memohon kepada Allah petunjuk dulu, agar kita dibimbing kepada jalan yang benar, diarahkan oleh Allah Ta'ala. Takwa sendiri kan maknanya adalah terhijabnya, terjaganya, terlindunginya seseorang dari melakukan kemaksiatan. Dan tidak ada maksiat yang lebih besar melebihi apa? Syirik. Jadi syirik, kemudian bisa maksiat, atau memang keburukan akhlak. Buruknya akhlak seseorang bisa dampak terhadap dirinya di dunia dan di akhirat. Bisa jadi dia beriman, dia bertakwa, dia menjaga sholatnya, tapi buruk terhadap tetangganya, buruk terhadap kawannya, buruk terhadap keluarganya. Ini tentu kita harus pahami bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minin imanan, sempurnanya keimanan seseorang adalah ahasinukum akhlaq. Adalah orang yang paling baik apa? Akhlaknya setelah keimanan. Kalau diurai hadis ini seolah-olah ada di antara orang-orang yang beriman yang minim akhlak. Ada mungkin orang yang memiliki akhlak tapi tidak memiliki keimanan. Nah, Rasulullah SAW sempurnanya keimanan seseorang ketika dia memiliki peragai akhlak yang baik terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap manusia. Sehingga dalam hadis lain Rasul mengatakan, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukan
di sisiku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Jadi kata Imam At-Tibi, dua permohonan pertama, hidayah dan takwa adalah secara umum. Kita ingin diberikan petunjuk perkara dunia dan juga perkara akhirat. Kita juga ingin diberikan ketakwaan agar kita ini bisa menjalankan perintah dan bisa menjauhi larangan. Ini secara umum. Dikhususkan diantaranya adalah dengan menjaga afaf, iffah kita, harga diri kita. Kehormatan kita itu iffah. Tidak bersentuhan dengan yang syubhat, yang haram. Dan yang terakhir kita ya diberikan apa? Rasa kecukupan, al-ghina. Ya. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan wa ammal afaf wal iffa fahuwa at-tanazzuhu amma la yubah. Yaitu menghindari segala sesuatu yang la yubah, yang tidak diperbolehkan. Wal kaffu anhu, dan kita menahan. Kita sudah bahas antara wara' dan zuhud di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang wara' adalah orang yang selalu mempertimbangkan apakah ini halal atau tidak. Ya. Adapun orang yang zuhud, levelnya bukan di halal haram. Tapi apa? Perkara yang mubah yang tidak ada manfaat untuk apa? Akhiratnya dia apa? Dia tinggalkan. Ada jamaah misalnya sudah sepuh yang masih main game. Udah jenggotannya udah beruban gitu ya. Di game bisa cari nafkah apa enggak? Halal. Oh gitu. Oh, mungkin dia cari nafkah kali. Ya dihindarilah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya agama keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kita banyak melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, setidaknya mulai dihindari, mulai diminimalisir. Wal ghina huna ghinaun nafas wastighna anin nas. Di sini yang dimaksud kaya yaitu kaya hati, kaya jiwa yang tidak membutuhkan orang lain. Amma fi aidihim, apa yang ada di genggaman orang lain. Jadi kaya tidak selalu identik dengan materi. Justru Rasul mengatakan sebaik-baiknya orang yang kaya adalah orang yang qanaah. Orang yang qanaah. Yang merasa cukup. Merasa itu untuk cukup dalam perkara duniawi itu susah. Justru kita rasa ini kadang dipakai, digunakan dalam perkara-perkara yang lain. Mudah tersinggung. Gampang baperan. Ya, jadi di sini Imam An-Nawawi menyebutkan wal ghina huna ghinaun nafs, merasa cukup dirinya dengan apa yang diberikan. Karena manusia itu pada hakikatnya tidak akan pernah apa? Cukup, kan begitu. Sekaya-kayanya orang yang kaya sudah merasa cukup belum? Belum, karena dia tidak akan berhenti pada apa? Pekerjaannya. Lihat orang-orang kaya di dunia, di Indonesia. Atau jangan jauh-jauh, di lingkungan kita, orang yang kaya. Pertanyaannya, apakah berhenti dari kerjanya? Ya kan berhenti. Dan itu sudah menjadi apa? Fitrah manusia. Rasulullah SAW mengatakan, laukana libni Adam wadiyan minadz-dzahab. Kalau anak Adam itu punya satu lembah dari emas, apa cukup? Cukup enggak? Maka dia akan
memiliki angan-angan, memiliki emas 2 lembah. Sudah 2 lembah, 3 lembah. Sampai kapan? Sampai dia disumpel oleh tanah. Maksudnya sampai apa? Itu mau yang soleh, mau yang toleh, mau muslim, mau yang kafir, yang namanya manusia sama. Jangan kita merasa muslim, ya kita enggak gitu, enggak, sama. Bahasanya mau ustadznya, mau kiainya, mau habibnya, ya semua sama. Semua sama. Fitrah manusia itu tidak akan merasa apa? Cukup. Selalu ingin berangan-angan. Bahkan angan-angannya melebihi apa? Umurnya. Nah, di sini ghinaun nafas ini memang kita perlu latihan. Kata Imam An-Nawawi, di antara ghinaun nafas yang kedua adalah ghina ini adalah istighna anin nas, yaitu tidak butuh kepada manusia. Selagi kita bisa lakukan sendiri, lakukan. Jangan terlalu banyak meminta, memohon, ya, uluran tangan orang lain, jangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala tahu hadis tentang kalau kita mau memohon, memohonlah kepada Allah. Kalau mau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau itu naik kendaraan, jatuh pecutnya, mau diambil sama orang, enggak, saya bisa turun. Ya, jadi kita ini selalu berusaha tidak diperhitungkan di tengah orang lain. Dan kita berusaha untuk apa? Merasa cukup. Wa amma fi aidihim, dan kita tidak membutuhkan apa yang dicapai oleh apa? Orang lain. Kan bahasa motivatornya, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Bahasa motivator ini. Usahakan teman-teman, kita jangan berpangku kepada apa? Kepada apa yang ada di tangan orang lain. Kita fokus kepada diri sendiri, merasa kaya dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memiliki rasa seperti ini, hidup itu kita tenang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menjamin. Rizki kita itu tidak akan terambil sedikit pun. Anda pernah dikisahkan kepada antum bahwa seseorang itu akan senantiasa diberikan rizki, dan rizkinya tidak akan berakhir sampai apa? Ajalnya datang. Ada seseorang yang jatuh dari sumur. Blong. Kemudian dibantu oleh masyarakat untuk diangkat. Sumur zaman dahulu kan beda dengan sumur sekarang. Kalau sumur bor kita jarang ada yang jatuh. Ya, sumur dahulu jatuh, orang anggapannya udah mati. Ditariknya masih hidup. Dikasih minum. Setelah minum mati. Setelah minum meninggal, dia mati. Artinya selama di sumur dia tidak akan mati. Kenapa? Karena rezeki terakhirnya minum. Kita terapkan di zaman seperti ini, teman-teman. Zaman di mana sulit bekerja. Terjadi apa? PHK massal di mana-mana. Pak, lebat Pak. Ya. Ini kita harus merasa merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan bandingkan apa yang kita dapat dengan yang dihasilkan orang lain. Jangan. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, hadza du'a min ajma'il adiyati wa anfa'iha. Doa ini adalah doa yang mencangkup
doa dan yang paling manfaat. Wa huwa yatadamman su'ala khairid din wa khairid dunya. Karena mengandung permohonan kebaikan agama, yaitu dengan apa tadi? Dengan petunjuk dan ketakwaan. Wa khairid dunya, dan kebaikan dunia apa? Al-afaf dan al-ghina. Fa innal huda, yang dimaksud dengan di huda di sini, Allahumma inni as'alukal huda. Kalau petunjuk itu dikerucutkan dari sekian banyak petunjuk, maka tidak ada petunjuk yang mengeneralisir cakupan seluruh petunjuk melebihi ilmu. Jadi yang dimaksud dengan al-huda adalah apa? Al-ilmun nafi. Karena itu Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus para nabi, para rasul dengan huda. Huda di sini adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, amalan yang saleh. Jadi, ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda. Kenapa tidak al-ilmu nafi'? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa taqwa. Karena huda ini apa? Umum. Huda ini umum. Karena itu ada nama Allah namanya Al-Hadi. Ada nama Allah Al-Hadi. Itu yang maha memberikan petunjuk. Ada petunjuk itu am, diberikan secara umum, seluruh manusia diberikan petunjuk. Sampai bayi pun diberikan petunjuk. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Si bayi itu, kata para ulama di antara penafsiran wahadainahun najdain, yaitu diberikan petunjuk untuk menyusui. Jadi najdain adalah thadyain, dua payudara. Jangan salah teman-teman. Ketika kita di dalam kandungan, sumber rizkinya berapa? Satu. Melalui apa? Pusar. Ketika keluar yang pertama, kemudian diberikan ASI. Susah apa gampang ketika bayi pertama kali disusui? Antum pengalaman, gimana Mang Ujang? Gak, susah. Kadang ada yang sehari, 2 hari, bahkan ada yang sepekan belum apa? Belum bisa. Allah berikan petunjuk. Ada hewan-hewan, ada ikan-ikan misalnya di lautan, Allah berikan petunjuk, insting untuk menangkap apa? Mangsanya dari jarak yang jauh. Itu petunjuk secara umum. Ya. Jadi seluruh makhluk Allah Ta'ala diberikan apa? Petunjuk secara umum. Punya insting. Punya pengetahuan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada petunjuk secara khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Nah, di sini teman-teman, di dalam surat disebutkan dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami. Artinya maksud ayat ini, kata para ulama tafsir, ketika kita ini meniti jalan agama mesti sungguh-sungguh. Tahu sungguh-sungguh? Ya bukan ala kadarnya, tapi kita harus sungguh-sungguh mengamalkan sholat, berusaha tepat waktu, tidak masbuk, ya, menjaga sholat berjamaah, ya. Itu kita harus bersungguh. Walladzina jahadu, bersungguh-sungguh di mana? Fina, di jalan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum, Allah akan memberikan kepada mereka subulana, jalannya. Pertanyaannya jamaah, apakah setiap kesungguhan di dalam berdoa dan usaha Allah berikan secara langsung? Kebutuhannya Allah berikan secara langsung atau tidak? Bisa secara langsung, bisa secara tidak. Ini yang harus kita tahu teman-teman. Tidak setiap ketika kita bersungguh-sungguh berdoa merengek pun Allah tahu kapan mesti mengabulkan.
Tidak sekarang minta, ya Allah pengen ini, tuing, Allah sampai tuing. Jangankan begitulah, konsepnya begini teman-teman. Kita punya anak nih, apa-apa minta kasih, apa-apa minta kasih, apa-apa minta kasih. Terbentuk gak mentalnya? Hah? Minta ngasih, dipinta ngasih, dipinta ngasih. Terbentuk apa enggak? Hah? Terbentuk. Terbentuk apa? Segala kesulitan itu gampang. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang sulit, dia nggak sabar. Bapaknya misalnya di PHK, bapaknya tabungannya habis. Apa yang terjadi dengan anak ini? Kalau nggak dikasih, ya, marah, murka. Karena itu teman-teman, kata Umar ibnu Khattab, aku tidak mempermasalahkan, aku tidak memperhatikan pengabulan doanya, karena itu pasti apa? Doa itu pasti kan imma dikabulkan sesuai permintaan, diganti dengan yang lebih baik, digantinya dengan yang lebih baik, atau ditangguhkan. Saya tidak fokus terhadap itu, tapi fokus kepada apa? Nikmat dan manisnya berdoa. Itu mestinya seperti itu teman-teman. Kita pengen hayang isukan ayah, tong isukan lah. Sejam kemudian kita harus bersungguh-sungguh di dalam apa? Berdoa ini. Dan petunjuk sebaik-baiknya petunjuk adalah apa? Ilmu. Kata Imam As-Sadi yang dimaksud di sini adalah ilmu. Wattuqa adalah beramal soleh. Dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala apa? Larang. Dan Rasulnya larang. Wa bidzalika yasluhuddin. Dengan dua hal ini, maka agama seseorang itu menjadi baik. Jadi dalam hadis ini, dalam doa ini kata Imam As-Sa'di, al-huda artinya ilmu yang bermanfaat, at-tuqa adalah amalan yang soleh. Karena dengan dua hal ini, agama seseorang akan menjadi apa? Baik. Fa inna din ulumun nafi'un wa ma'arifun sadiqah. Fahiya al-huda. Karena agama adalah dibangun di atas ilmu dan pengetahuan yang jujur. Dan itulah yang dimaksud dengan apa? Dengan petunjuk. Wa qiyamun bi ta'atillahi wa rasulih. Dan dia bisa menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Wal afafa wal ghina yatadamman al afaf anil khalaq wa adamu ta'liqal qalb bihim. Jadi yang dimaksud dengan al-afaf tadi menjaga kesucian diri, al-ghina merasa cukup. Bagaimana peralihan dari kebutuhan makhluk kepada makhluk itu hanya bergantung kepada Allah. Makanya latihanlah kita berdoa, segala sesuatu itu awalilah dengan apa? Doa. Mau buka pintu, bismillah. Mau nutup pintu, bismillah. Buka jendela, mau masak, mau statarin motor, bismillah. Segala sesuatu kita memohon kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalilah seluruh apa yang kita akan lakukan dengan apa? Dengan doa. Karena Rasul mengatakan kullu amrin dhi balin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajdam. Yaitu terputus, sia-sia, ya. Berikutnya jamaah hafizakumullah, at-tuqa wal huda disebutkan oleh Imam As-Sa'di tadi bahwa al-huda adalah ilmu, at-taqwa adalah amal saleh. Adapun muridnya Syekh Utsaimin mengatakan al-huda huna bimana al-ilm. Wan Nabi SAW muhtajun ila ilmi li ghairihi minan nas. Dan Nabi SAW membutuhkan kepada ilmu melebihi yang lainnya. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa la ta'jal bil Qur'ani min qablika an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Rasul saja tidak pernah meminta ditambahkan terhadap yang lainnya melebihi ilmu. Rasul tidak pernah meminta untuk ditambahkan apa? Harta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena harta bisa bertambah
kedudukan bisa bertambah itu mesti dengan ilmu. Mesti dengan apa? Ilmu. Wattuqa, adapun takwa di sini, wal murad bittaqwa taqwallah. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu at-tuqa. Takwa kan makna sederhananya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, jamaah hafizakumullah, al-afaf wal murad an yamunna Allah alaihi bil afaf wal ifah min kulli ma harramallahu alaihi. Seseorang yaitu dianugerahi oleh Allah tabaraka wa taala agar tercegah dari melakukan perkara-perkara yang haram, terutama berkaitan dengan harta. Usahakan teman-teman, hati-hati dengan harta yang haram, penghasilan yang haram. Hati-hati. Tidak apa-apa kita ini kotor-kotoran tapi hasilnya halal daripada apa? Bersih tapi hasilnya haram. Tapi mendingan bersih hasilnya bukan gitu. Tapi kita yang realistis aja. Yang realistis aja. Hati-hati. Jangan tergiur. Kita fokus dengan apa yang kita jalankan. Memohon kepada Allah agar digampangkan, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kan setiap pagi Rasul itu tiap pagi nih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Itu tiap hari teman-teman. Kalau Nabi saja meminta ilmu, meminta rezeki yang, apalagi kita. Terus. Kenapa? Karena ilmu bermanfaat. Rezeki yang halal berdampak kepada amalan diterima atau tidak. Teman-teman. Dampak harta haram itu langsung ataupun tidak langsung membahayakan masa depan. Terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Ini berbahaya. Bisa jadi ada orang yang sederhana, sedikit, tapi dia menjaga kehalalan rizki kasabnya, Allah Ta'ala akan jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga. Jadi kita mesti istiqamah, memohon kepada Allah. Di antara doa yang Rasul ajarkan, nanti ada doa di sini. Cuman kita sebutkan, Allahumma kafini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Di sini memohon 3 hal. Memohon 3 hal. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal. Ya. Jauhkan aku dari yang haram. Wakfini bifadlika, dan cukupkan aku dengan karuniamu amman siwak, yang tidak butuh kepada yang lain. Kita butuh hanya kepada Allah. Minta sama Allah. Jadi hati-hati terhadap harta yang haram. Kemudian wal ghina, dan tadi? Memohon, yaitu kecukupan pada hati kita. Laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan kaya harta, wa innamal ghina ghinaun nafs. Akan tetapi yang dimaksud kaya adalah kaya dengan jiwa. Tidak mesti harus kaya itu identik dengan materi. Organ tubuh kita ini menunjukkan kekayaan kita. Kalau sehat, sakit gigi diperiksa spesialis gigi, berapa sama? Di Cipanas 150. Ya. Diperiksa gigi, diperiksanya, dicabut beda lagi. Depan 1 juta. Paling belakang 3 sampai 5 juta. 1 gigi. Kita punya berapa gigi? Standar pergigian itu 32 apa 36? 32 bawah 16, atas 16, 32. 1 dihargai 1 juta aja udah berapa? Udah tengenah tuh, Ujang. Gigi nggak ada, makan kerupuk. Nggak bunyi. Oh, giginya udah ada. Nggak keluar suaranya. Tapi kalau kita sehat lidahnya, sehat gusinya, nikmat. Apa aja makan nikmat. Tapi kalau kita kesakitan,
boro-boro. Pahit kabeh. Pahit. Karena itu jamaah hafizakumullah, kita harus memperkaya jiwa kita dengan qanaah. Jangan bandingkan apa yang kita miliki dengan apa? Dengan orang lain. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Baik jamaah hafizakumullah, kita memasuki pembahasan yang kedua. Itu tentang ilmu waris. Di dalam pembahasan ilmu waris ini jamaah hafizakumullah, sebagai pengantar di pembahasan kita yang akan kita bahas di dalam bab ilmu waris ini jamaah hafizakumullah, karena ilmu waris itu ada kajiannya dua. Ada kajian fikih, ada kajian hitungan. Jadi misalnya anak laki-laki mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Saudara terhalang mendapatannya ketika kita memiliki anak laki-laki. Berarti kalau dia memiliki anak tapi anaknya perempuan, saudara tetap dapat. Artinya saudara terhalangi dengan anaknya laki. Ini pengkajiannya apa? Fikih. Jadi kita level yang paling dasar dulu. Kaidah-kaidah dalam bab waris atau fikihnya kita mesti apa? Paham. Adapun nanti kaitannya dengan perhitungan. Ada seorang bapak meninggal, wafat, meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ya. Berarti di sini jamaah hafizakumullah, bagaimana hitung-hitungannya? Maka kita harus kumpulkan dulu usul. Ya. Di mana usul itu tidak akan pernah terhalangi oleh yang lain. Di antara usul itu siapa? Kalau ke atas bapak. Ya, bapak, kemudian siapa? Ibu. Ya, mereka mah sudah dapat. Ya, kalau ke bawahnya siapa? Anak. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya misal istri karena memiliki anak mendapatkan 1/8. Kemudian orang tuanya sudah meninggal. Punya tadi anak, berarti anaknya apa? Asobah, sisa. Ya, sisanya. Jadi sisanya berapa? Sisa dari 1/8? 7/8. Banyak. 7/8 ini kemudian dia apa? Dibagi anaknya laki-laki 2, 1 perempuan. Berarti yang laki-laki ini dijadikan 4. Perempuannya 1. Jadi berapa? 5. Cara gampangnya. Sampai keluar ya, masing-masing berapa? Kemudian harta yang ditinggalkan oleh sang ayah, misalnya ada rumah, ada uang cash, ya, ada tabungan, dikumpulkan taruhlah 1 triliun. Waduh, luar biasa ini. 1 triliun. Sampai kita simpulkan bahwasanya anak laki-laki itu mendapatkan mendapatkan nominalnya misalnya sekian. Nah, ini hitungan. Kita membutuhkan itu matematika. Ya, membutuhkan matematika dalam menghitung sampai keluar angka masing-masing para penerima warisannya. Sehingga dalam skala umum masyarakat kita ini ketika belajar ilmu waris ada 2. Ya. Ada masyarakat umum tadi cukup mempelajari tentang fikihnya saja. Fikihnya saja. Yang kedua, para penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu mesti sampai selesai pembagian warisnya. Si fulan mendapatkan misalnya
500 juta, si Alan mendapatkan 1 M. Jadi sampai nominalnya apa? Keluar, ini adalah penuntut ilmu. Ya, kita mau yang mana nih jemaah? Mau yang mana? Ya minimal tangga pertama kita apa? Lewati. Apa itu? Fikih waris. Jadi jangan sampai bapaknya masih ada tidak dihitung. Jangan. Bapak itu sama ibu tidak akan terhalang. Ya, sama kayak istri. Kecuali istrinya dicerai. Jadi kalau para istri udah dicerai jangan minta apa? Warisan. Atau beda agama. Beda agama tidak saling mewarisi, bapaknya kaya raya. Tapi non muslim, dianya muslim. Dapat apakah hartanya? Harta warisannya? Dapat apa tidak? Tidak. Kenapa? Beda agama. Sepaham sampai sini ya? Jadi antum sebagai perwakilan nanti ya di masyarakat setidaknya memahami fikih waris dulu ya. Bagaimana sekarang misalnya wasiat kepada ahli waris boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya berwasiat anak bontot saya dikasih sekian. Boleh apa enggak? Kenapa? Karena mereka dapat waris. La wasiyata lil waris, tidak ada atau tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Wasiat itu boleh berarti kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Saya ingin dari harta saya ini saya berwasiat untuk membangun apa? Membangun masjid. Dia meninggalkan hartanya misalnya 1 M. Masjidnya ini ya sekarang serba naik, besi naik dan sebagainya. Hampir setengah dari hartanya. Ternyata 500 juta habis masjidnya. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Maksimal 1/3. Bisa dipahami ini? Jadi wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Tahan orang nu kitu we lah. Fikih apa? Fikih waris sehingga kita bisa menjalankan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Itulah kenapa nanti kalau sudah berkaitan dengan bab waris ini kita akan diarahkan untuk memanage keuangan rumah tangga. Mana yang istri, mana yang suami. Sejak awal dibahas. Kenapa jamaah ini mesti dibahas? Kenapa? Karena masing-masing memiliki apa? Ahli warisnya. Jadi ingat-ingat nih. Mulai dirinci. Ini rumah punya siapa? Atau kendaraan. Uang kas. Logam yang tidak mulia. Punya siapa? Punya istri apa punya kita? Yang namanya ajal kan nggak tahu. Jadi sama istri itu sudah mulai dibicarakan. Itu bukan aib. Kita ingin menyelamatkan apa? Haknya, karena di antara maqasidus syariah, tujuan agama ini adalah hifdzul mal, menjaga apa? Harta. Anda punya mendapat satu kasus di mana orang ini kayak dadakan. Artinya berangkat dari orang biasa saja sampai kaya. Kemudian si istrinya itu memiliki keahlian untuk membuat kerajinan tangan. Ya, membuat kerajinan tangan itu ya. Ya, nyulam kan. Jadi orang dahulu mah kan apa? Setiap anak itu di skill ya, nyulam. Ya, sampai zaman online seperti ini viral itu. Sulamannya sampai ada yang keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, ketika si istrinya meninggal, orang tuanya masih ada. Jadinya apa?
ketika mau pembagian waris, ya, apa yang terjadi? Banyak hak yang tidak tertunaikan. Banyak hak yang tidak didapatkan oleh keluarga ahli waris. Ya. Apalagi ya laki-laki bisa nikah lagi. Perempuan juga sebenarnya bisa, tapi ya harus selesai dulu. Nah, ini dijaga. Salah satunya dari bab waris. Ini rumah ini sejak awal kalau dia cicilan, ya, dari istri berapa, suami berapa, dinominalkan. Oh, suami misalnya 60%, istri 40%. Ini dibahas, gak apa-apa. Sehingga nanti ketika si istri misalnya wafat, berarti orang tuanya mendapatkan apa? Warisan, dan anaknya dari apa? 40%. Kan mertua, ngasih muka ke mertua itu kan beda dengan ngasih ke orang tua. Makanya harus diurai sejak dimungkin. Karena apa? Karena dalam bab waris ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan harta sepeninggalan, ya, orang yang meninggal, maka itu harus diselesaikan dengan cara yang baik. Dan di negara kita 3 pembagian waris yang disahkan oleh undang-undang. Pertama, sesuai agama Islam atau agama masing-masing. Yang kedua, sesuai perundang-undangan. Apa perundang-undangan? Dibagi rata. Ada sesuai adat. Jadi kalau antum nanti mendapati tetangga, ya, ada yang meninggal, udah dudukin dulu perkara ini, pembagian waris pengen seperti apa. Kalau saya anjurkan sesuai Islam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengancam dalam bab waris itu orang yang tidak membagi sesuai sesuai dengan hukum. Berbahaya, ya. Kadang-kadang ada yang lain nggak mau, kakaknya mau. Ana sampai sekarang dari tahun 2000 berapa ya, 2014 apa ya, sampai sekarang si rumahnya masih ada, belum beres. Anaknya ini ada yang sesuai Islam, ada yang mau sesuai perundang-undangan. Udah bagi rata aja lah. Kan nggak bisa seperti itu, ya. Jadi harus ditanamkan, ya, kepada keluarga kita ini bagaimana menjalankan syariat Islam, salah satunya tentang masalah bab waris. Karena itu jamaah hafizakumullah, dari sini tujuan mempelajari ilmu waris, maka sesuai tingkatannya masing-masing. Tadi ada 2 tingkatan. Ada masyarakat umum, hanya cukup tentang fikih waris. Ada para penuntut ilmu, yang mana si penuntut ilmu itu harus sampai menghasilkan nominal, ya, ashabul warathahnya itu masing-masing berapa. Berikutnya jamaah, dalam masalah ini kita mesti membedakan antara fatwa dan keputusan. Fatwa dan keputusan. Seperti saya ataupun ustadz-ustadz, para kiai, ya, menjelaskan tentang pembagian waris di satu keluarga. Setelah dijelaskan secara runut, secara terperinci, tertulis, ya, keterangan dan lain sebagainya, ternyata ada anggota keluarga yang tidak setuju, tidak menerima, ya. Maka pertanyaannya, adakah yang salah dari yang diberlakukan oleh sang ustadz tadi? Ketika ada yang tidak menerima, padahal dia sudah sesuai dengan ilmu waris, dengan pembagiannya rinci. Lalu kenapa tidak menerima? Kenapa? Ya karena fatwa. Fatwa itu tidak mengikat. Sekalipun sudah benar sesuai tuntunan.
Yang mengikat itu adalah keputusan siapa? Hakim, qadhi, ya, yang memiliki keputusan dengan cara paksa pun, ya. Sehingga kalau di Indonesia sendiri yang menganut pluralisme, gitulah. Menganut pluralisme dalam hukum, sehingga tadi dalam masalah ini ada hukum agama, ada hukum negara, ada hukum adat, KUHP lah gitulah. Maka penting tadi kita sampaikan, ketika ada tetangga yang meninggal, sebelum pembagian waris kita sampaikan yang lebih afdal dengan agama, karena nanti agama Islam. Kalau misalnya mereka saya pengen bagi rata, maka jangan kita ikut campur. Atau kalau kita misalnya repot, silahkan arahkan ke KUA, ya. Atau ke ormas-ormas juga ada pelayanan, ya, untuk konsultasi pembagian waris. Biasanya kalau kita menjelaskan yang sudah ternyata bukan pengalaman 1, 2, rata-rata tidak setuju. Contoh, dia tidak punya anak laki-laki. Ternyata saudaranya dapat. Saudara saya ini istilahnya cuma numpang, bagian dari keluarga aja. Tidak bekerja sebagaimana ya yang meninggal. Kalau ini udah jelas hasilnya, anak-anak hasilnya, ini siapa ini mereka? Terjadi gesekan. Sehingga kita perlu membutuhkan solusi. Ketika kita menjumpai kasus di masyarakat, sebaiknya tahap yang perlu kita lakukan yang pertama, jangan langsung disodori hitungan waris. Tetapi kita berikan prolog, pengetahuan pentingnya menegakkan hukum Allah dalam bab waris. Ancaman-ancamannya kalau tidak melaksanakan. Dan Allah sangat gemblang, tilka hududullah, inilah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam pembagian waris ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Khalidina fi adiyaka di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Kebalikannya, wa man ya'sillah wa rasulah, siapa yang maksiat kepada Allah. Bukti maksiat kepada Allahnya tidak menegakkan hukum waris di keluarganya. Wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui atau melanggar aturannya, yudkhilhu nar, dia masukkan dalam neraka. Ada ucapan khalidan fiha, tuh, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang mengerikan. Para ulama mengatakan, ketika orang-orang mukmin ya melakukan dosa seperti membunuh, seperti tadi tidak menegakkan waris, itu ada ancaman khalidan, kekal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, siapa yang membunuh secara sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan kekal. Kekalnya di sini beda dengan kekalnya para pelaku syirik. Ya, khalidan di sini menunjukkan lamanya mereka disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang besar. Dan masyarakat kita memang masih awam tentang masalah ini, jamaah. Artinya perkara pembagian waris ini bukan perkara yang sederhana. Ini masalah besar. Kenapa? Karena ini menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Imam Ibnu Katsir ketika mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat ini, likaunhi ghayyara ma hakamallahu bihi,
Karena orang ini merubah hukum ketetapan Allah yang tadinya mesti ya anak itu mendapatkan asabah sisa. Istri ini kalau tidak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8. Ini kan masing-masing sudah apa? Ada. Saudara tidak mendapatkan kalau saudaranya yang meninggal memiliki anak. Ini kan hukum yang Allah apa? Tegakkan. Kenapa? Dengan apa? Dengan begitu kerasnya Allah mengatakan ya yudkhilhu naran khalidan, karena mereka adalah merubah hukum yang Allah telah apa? Tetapkan. Wa hadza innama yasduru an adami ridha bima qasamallah wa hukmi bihi. Karena orang ini tidak ridho dengan hukum yang Allah tetapkan kepadanya. Walihada yujazihi biihanati fil adzabil alimil muqim, karena itu dia mendapatkan ganjaran yang sangat mengerikan. Sampai sini lagi-lagi jamaah, nikmatnya kita kalau jadi orang miskin. Nikmatnya kita menjadi apa? Orang miskin, orang yang sederhana. Ya. Kita mesti apa? Bersabar. Iya, karena orang yang berkelapangan, orang yang kaya mesti bersyukur. Orang yang sederhana apalagi miskin harus sabar. Di sisi kesabarannya dia mesti bersyukur. Tapi tentu meninggalkan keturunan dalam kecukupan itu lebih afdal. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Maka setiap orang tua mesti khawatir manakala mereka meninggalkan orang-orang setelahnya generasi yang di'afa, yang lemah. Apakah lemah secara akidah, secara fisik, secara finansial, ini umum. Nakirah. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta yang halal. Ya, dan kita bisa menggunakannya dalam perkara yang halal, dalam ketaatan, dan menjadikan si harta itu sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah kalau ada pertanyaan atau diskusi yang mau, silakan. Terkait waris